Hai teman-teman, kembali lagi di channel My PC Crash. Di video kali ini kita akan membahas topik mengenai interferensi. Tapi kita membahas soal ya di sini. Sekaligus kita mereview pemahaman terkait dengan interferensi. Baik, interferensi di sini yang kita bahas interferensi cahaya, khususnya interferensi celah ganda ya. Oke, jadi di sini ada dua nomor yang akan dibahas. Kita mulai saja. Soal yang pertama seperti ini teman-teman. Seberkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal berdekatan dengan jarak D sama dengan 0,01 mm. Saya tulis langsung ya diketahuinya. D sama dengan 0,01 mm. Ini kita rubah ke meter menjadi 1 kali 10 pangkat negatif 5 meter. Oke, lanjut. Pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 20 cm dari celah. Oke. Biasanya jarak celah ke layar ya, itu disimbolkan dengan L. L-nya 20 cm. Saya ganti spidolnya dulu ya teman-teman. L sama dengan 20 cm. Ini kita rubah ke meter jadi 2 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Oke. Next. Yang diketahui bahwa jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan adalah 7,2 mm. Oke, ini tantangannya di sini ya teman-teman. Kalau biasanya soal-soal itu langsung memberikan atau di soal dituliskan misalkan jarak gelap pertama dari terang pusat adalah sekian gitu ya misalkan, itu berarti langsung Y yang diketahui. Biasa simbolnya Y gitu ya teman-teman. Nah di soal kali ini kalian dituntut untuk menganalisis bahwa di sini yang dimaksud adalah bukan langsung Y gitu, tapi nilai Y yang di atas dan juga di bawah. Sebentar kita deskripsikan dengan gambar. Oke, saya tulis saja dulu. Di sini yang dimaksud adalah 2Y. Kenapa? Karena di soal dinyatakan seperti ini. Jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan. Oke. Berarti kiri sama kanan gitu ya. Bisa kita tulis 2Y itu sama dengan di sini diketahui 7,2 mm. 7,2 mm. Oke. Nah, ini berarti kalau mencari Y-nya berarti Y sama dengan 7,2 dibagi dengan 2 atau sekitar 3,6 mm. Kita rubah ke meter. Ini sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya, panjang gelombang berkas cahaya adalah titik. Oke. Jadi di sini yang ditanya adalah panjang gelombangnya. Nah, ada lagi satu variabel ya yang belum diketahui, belum saya sebutkan. Di sini tadi sempat disebutkan bahwa garis gelap pertama. Oke, kalau pertama itu berarti orde-nya atau nilai N-nya itu sama dengan 1. Jadi orde pertama gitu ya. Oke, saya tulis di sini N-nya sama dengan 1, kemudian dalam kurung ini yang ditanya adalah gelap. Jadi pola gelap gitu ya. Baik. Nah, untuk mempermudah teman-teman, saya akan visualisasikan sedikit dengan gambar gitu ya, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sih variabel-variabel itu diketahui dari soal.
Oke teman-teman, kira-kira gambarnya seperti ini ya, kurang lebih. Baik, jadi ini sebenarnya jaraknya sangat kecil ya teman-teman, kita visualisasikan agak besar supaya kelihatan. Jadi tadi dikatakan bahwa ada dua celah gitu ya, dua celah yang ketika ada cahaya gitu ya, cahaya monokromatik datang, maka cahaya akan melewati dua celah ini, kemudian akan terjadi penggabungan dua buah gelombang, maka terjadi interferensi. Nah, interferensinya itu bisa konstruktif saling menguatkan atau destruktif saling melemahkan. Ketika terjadi interferensi konstruktif, maka yang terbentuk gelombangnya menjadi lebih tinggi, maka yang terbentuk pola terang. Ketika terjadi interferensi destruktif atau saling melemahkan, maka yang terjadi gelombangnya itu menjadi saling menghilangkan sampai terbentuk pola gelap. Baik, nah tadi ada jarak ya, jarak celah itu yang ini teman-teman. Jadi dari sini ke sini itu biasa simbolkan dengan D. Kemudian jarak celah ke layar ya, jadi ada celah ke layar itu biasa disimbolkan dengan L. Nah, kemudian ada orde ya. Jadi tergantung nanti di soal ditanya yang gelap atau terang. Kalau terang berarti orde terang. Nah, kebetulan di sini adalah ordenya gelap, berarti orde gelap itu berarti di sini ya teman-teman terbentuknya. Nah, yang di tengah ini disebut dengan terang pusat. Jadi ini terang pusat. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan percobaan di laboratorium, maka terbentuk pola sangat paling terang gitu ya di tengah-tengah, kemudian terang agak redup sampai akhirnya hilang gitu cahayanya. Jadi pola gelombangnya digambarkan biasa seperti ini. Terang pusat itu yang paling terang, kemudian terbentuk gelap pertama. Sehingga jadi di sini ini biasa disebut dengan gelap pertama gitu ya, untuk sisi atasnya. Gelap 1. Nah, untuk gelap pertama berarti ordenya N-nya sama dengan 1. Ini tadi yang kita udah tulis. Kalau nanti gelap kedua berarti di sini teman-teman. Ini gelap kedua. Gelap kedua berarti N-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Oke, nah yang saya maksud tadi nilai 2Y ya, yang biasanya diketahui di soal itu hanya Y, yaitu dari gelap menuju ke terang pusat gitu. Jadi biasanya dari sini ke sini itu disimbolkan dengan Y. Kalau nanti terang berarti dari puncak ini menuju ke terang pusat. Oke. Nah, jadi yang diketahui di soal tadi ini bukan Y, tapi jarak antara dua gelap pertama yang di sebelah kanan dengan kiri. Kalau di gambar ini berarti atas sama bawah. Jadi yang diketahui di soal itu adalah ini. Jadi Y ini tambah dengan Y ini itu sama dengan ini menjadi sama dengan 2Y. Nah, 2Y itulah tadi yang diketahui nilainya sama dengan 7,2 mm. Sehingga kalau kita mencari Y, karena nanti yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai Y, maka kita bagi 2 dulu. Maka diperoleh tadi nilainya sekitar 3,6 mm. Oke teman-teman. Jadi itu besaran-besaran yang kita butuhkan untuk menentukan nilai panjang gelombang. Baik, sekarang kita hitung. Ini gambarnya saya hapus dulu. Oke, nah buat teman-teman, beberapa referensi biasa menuliskan orde itu dengan huruf M juga. Nah, itu tidak masalah ya teman-teman, yang penting teman-teman paham. Mau pakai N atau M itu bisa. Ada juga buku yang menuliskan Y itu sama dengan P. Nah, itu jangan pusing, yang penting paham bahwa yang dimaksud itu besarannya adalah jarak orde ke terang pusat. Oke, nah karena ini gelap ya, jadi interferensi yang terjadi kan ada dua tuh teman-teman. Ada terang, ada interferensi konstruktif, maka yang terbentuk pola terang, dan destruktif yang menyebabkan terbentuknya pola gelap. Maka persamaannya juga beda-beda. Jadi untuk yang terbentuk pola gelap itu persamaannya kurang lebih seperti ini hubungannya teman-teman. D kemudian Y dibagi dengan L itu sama dengan dalam kurung N dikurang 1/2 kemudian dikalikan dengan lambda. Beberapa referensi juga menuliskan dengan bentuk yang berbeda, tapi sebenarnya secara makna sama gitu ya. Jadi ada yang nulis seperti ini. DY/L itu sama dengan dalam kurung 2N kemudian dikurangi 1 kemudian dikali 1/2 lambda. Ini sebenarnya secara matematis sama gitu ya. Kalau kita masukkan
kali masuk 1/2-nya itu kan 1/2 kali 2n itu jadinya n, kan gitu. 1/2 kali 1 jadinya 1/2, maka bentuknya akan kembali seperti ini. Maka kalau dilihat mana yang lebih sederhana ini gitu ya, karena tidak membutuhkan banyak operasi lagi. Oke, kita masukkan nilainya. Berarti D tadi udah ada nilainya 1 kali 10 negatif 5 dikalikan dengan Y sudah ada tadi 3,6 kali 10 negatif 3, kemudian dibagi dengan L nya 2 kali 10 negatif 1 sama dengan dalam kurung N nya tadi 1, kemudian kurang 1/2 dikalikan dengan lambda yang ditanya. Oke? Baik, kita selesaikan dulu sebelah sini. 3,6 kali 1, 3,6 bagi 2, 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5 dikurang 3 negatif 8. Negatif 8 ini negatif naik jadi plus, berarti negatif 8 tambah 1 jadi negatif 7. Sama dengan 1 kurang 1/2 itu 1/2 dikalikan dengan lambda. Oke, maka lambda sama dengan ini bagi ya, sana bisa jadi kali, jadi 2 kali 1,8 dikali 10 pangkat negatif 7. 2 kali 1,8 kembali lagi ke nilai yang tadi ya, 3,6 kali 10 pangkat negatif 7. Oke, ini dalam meter. Sementara di option dalam soal itu yang ada dalam satuan nanometer, maka kita rubah nilai ini dalam satuan nanometer. Ini kalau dimajukan gitu ya, 2 kali menjadi 360 kali 10 pangkatnya nambah negatifnya, jadi negatif 9 meter. Nah, kalau dikonversi maka ini nilainya sama dengan 360 nanometer. Oke teman-teman, jadi terjawab ya. Kalau kita lihat di option, jawabannya itu adalah option C. Oke, itu dia untuk soal pertama. Selanjutnya kita membahas soal yang kedua. Teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini soalnya seperti ini. Sebuah berkas sinar yang mempunyai panjang gelombang lambda melewati celah ganda yang berjarak 2 mm. Oke, celah gandanya berjarak 2 mm, berarti itu D ya, teman-teman. D sama dengan 2 mm. Berubah ke meter jadi 2 kali 10 negatif 3 meter. Oke, lanjut. Jarak celah ganda ke layar 1 meter. Oke, jarak cerah ke layar tadi L sama dengan 1 meter, sudah meter, nggak perlu dikonversi lagi. Lanjut. Jika untuk interferensi gelap ke 1 berjarak 2 mm. Oke. Jika untuk interferensi gelap ke 1, oke, ke 1 ya, ke 1 berarti N-nya ordernya sama dengan 1 dalam kurung gelap ya. Kemudian berjarak 2 mm ke pusat. Berarti Y1 ya, teman-teman. Y1-nya sama dengan 2 mm. Kita rubah meter jadi 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Oke. Maka jarak interferensi gelap ketiga sampai ke pusat adalah, oke. Jadi untuk yang ordenya sama dengan 3, ditanya nilai jaraknya ke pusat berapa, berarti Y3-nya berapa gitu ya. Y3-nya sama dengan berapa. Oke, nah tentunya soal ini soal perbandingan ya teman-teman. Jadi perbandingan nilai antara nilai Y3 dengan Y1. Nah teman-teman bisa menyelesaikan soal ini dengan beberapa cara. Mau cara yang panjang bisa, gimana ya, cari dulu nilai lambda dengan menggunakan data-data yang ada pada Y1 gitu. Jadi D-nya kan nggak berubah, D-nya ada, L-nya ada, N-nya ada, kemudian Y1 ada, ditanya lambdanya dulu gitu. Jadi ketika udah dapat lambda, gunakan lambda tadi untuk mencari nilai Y3. Oke? Nah, gunakan nilai DL yang sama dengan yang diperoleh yang kita gunakan Pak untuk menentukan lambda pada menggunakan data Y1 tadi. Oke.
Nah, tapi di sini bisa juga dengan cara yang lebih sederhana ya. Tapi teman-teman harus bisa melihat atau menganalisis besaran mana saja yang berubah gitu. Jadi besaran yang berubah maka kita gunakan dalam perhitungan, sedangkan besaran-besaran yang tidak berubah kita tidak gunakan dalam perhitungan. Oke? Nah, jadi secara konsepsi ini sebenarnya panjang gelombangnya tidak berubah ya. Kenapa? Karena kan sumber cahayanya sama, jadi pasti panjang gelombangnya sama. Sehingga bisa mencari lambda dulu baru mencari Y3 atau menggunakan perbandingan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas cara perbandingan karena teman-teman biasanya lebih senang gimana menyelesaikan soal-soal itu dengan cara cepat gitu ya. Nah, cara menganalisis perbandingan seperti apa? Seperti ini aja teman-teman. Kita tulis dulu persamaannya ya. Jadi untuk persamaan gelap DY per L itu sama dengan dalam kurung N dikurang 1/2 dikalikan dengan lambda. Oke? Nah, sekarang yang perlu teman-teman perhatikan adalah besaran-besaran yang berubah yang mana saja gitu. Yang nggak berubah berarti kita nggak pakai dalam perhitungan. Baik, itu jarak antar celah berubah nggak? Kan enggak gitu ya. Jadi dari Y1 ke Y2 itu, dari menentukan Y1 sampai menentukan Y3, kita masih menggunakan celah yang sama sehingga lebarnya tidak berubah. Kemudian jarak celah layar berubah nggak? Di soal nggak ada dikatakan berubah juga, sehingga kita tidak gunakan. Ini kita tidak gunakan, ini kita tidak gunakan. Lanjut tadi lambdanya berubah nggak? Nah, di soal juga nggak ada dikatakan bahwa sumber cahayanya berubah. Maka ini juga kita tidak gunakan dalam perhitungan. Nah, secara matematis bisa kita tulis seperti ini persamaannya teman-teman. Y itu akan sebanding dengan N dikurang dengan 1/2. Oke? Nah, setelah dapat ini, itu ya, baru kita selesaikan dengan cara perbandingan. Oke? Nah, tapi hati-hati ya teman-teman, menggunakan cara ini teman-teman harus memperhatikan besaran mana yang berubah. Ketika nanti misalkan sumber cahaya yang diganti, maka lambdanya pasti berubah. Oke? Misalkan diganti dengan sumber cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda gitu, maka lambda tetap harus ada di dalam persamaan. Baik, kita lanjut. Yang ditanya Y3, maka kita bisa buat seperti ini. Y3 yang ditanya kasih di atas saja gitu biar lebih mudah. Dibandingkan dengan Y1 itu akan sama dengan dalam kurung N3 dikurang 1/2, kemudian dibagi dengan dalam kurung N1 dikurang 1/2. Oke, nah kita masukkan nilai N-nya. Berarti ini sama dengan dalam kurung 3 dikurang 1/2 dibagi dengan 1 dikurang 1/2. 3 kurang 1/2 itu samakan menyebutnya ya teman-teman, itu hasilnya. Oke, saya uraikan saja di sini, mungkin ada beberapa teman-teman yang nanti kurang paham gitu ya dari mana. Berarti ini sama saja dengan kita samakan penyebutnya 2 ini kan sama saja dengan 3/1 gitu ya. Ini juga sama saja dengan 1/1. 2 bagi 1, 2 kali 3, 6. Kemudian dikurang 2 bagi 2, 1 kali 1, 1. Begitu juga dengan yang di bawah. Berarti kita samakan penyebutnya 2. 2 bagi 1, 2 kali 1, 2. Dikurang 2 bagi 2, 1 kali 1, 1. Oke, maka dari sini diperoleh nilai sama dengan 6 kurang 1, 5. 5/2 dibagi dengan 2 kurang 1, 1. 1/2. Nah, secara otomatis ya, ini bisa dirubah seperti ini teman-teman. 5/2 kemudian dikalikan dengan 2/1. Oke, jadi ini bisa kita eliminasi ya. Maka sisa 5/1 sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat perbandingan nilai Y3 banding Y1 sama dengan 5. Nah, sementara kita sudah punya nilai Y1. Maka kalau kita mencari Y3, berarti Y3 akan sama dengan 5 dikalikan dengan Y1. Maka diperoleh hasil sama dengan 5 dikalikan dengan Y1 tadi nilainya 2 kali 10 pangkat negatif 3. Maka diperoleh hasil 5 kali 2, 10. 10 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Oke, karena di option di soal itu
satuannya dalam milimeter, maka kita rubah ke dalam milimeter. Pangkatnya sudah 10 pangkat negatif 3, maka ini sama saja nilainya dengan 10 mm. Oke teman-teman, jadi itu dia jawabannya ya, 10 mm. Kalau di option itu, option tepat itu adalah option D. Baik, itu dia teman-teman pembahasan kita pada video kali ini terkait dengan penyelesaian soal-soal interferensi celah ganda. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk terus mengupdate informasi-informasi terkait dengan fisika. Sekian, semoga bermanfaat. See you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.